Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd, yang sangat kami muliakan semua yang bergabung di acara ini. Kami yakin adalah hamba-hamba yang rindu kemuliaan, rindu perdamaian dan kedamaian. Dan saya pribadi bersyukur diajak nimbrung, karena memang yang harus kita jadikan pembahasan terpenting dalam hidup kita ini adalah bagaimana kita bisa hidup bersama dengan segala perbedaan yang ada, tapi tetap indah. Dan keindahan itu diusahakan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Farid Mustafa, Masya Allah. Kami sudah mendengar, biarpun kami tadi terlambat. Sungguh yang disampaikan adalah begitulah yang seharusnya orang hidup ini. Kita ini beragama, jangan sampai kita jangan sampai hidup kita seperti orang tidak beragama. Agama mengajarkan kebaikan. Tentunya kami akan bicara agama yang saya ketahui. Biarpun saya juga melihat semua agama ini dengan bermacam-macam nama, tapi tentu ada hal-hal penting, ada kesamaan, yaitu dalam urusan akhlak. Urusan bagaimana kita berurusan dengan sesama. Akhlak itu sederhananya begini. Bagaimana baik kepada tetangga, bagaimana baik kepada orang tua, bagaimana baik dengan bawahan, itu yang diajarkan semua agama. Kalau akhlak ini kesepakatan bukan saja orang beragama, kesepakatan orang berakal. Jadi yang harus kita depankan ini dalam hidup bermasyarakat yang berbeda-beda agama atau berbeda-beda suku, maka mengedepankan akhlak. Dan di dalam Islam akhlak ini adalah termasuk ranking tertinggi pembahasan akhlak ini. Sehingga orang bisa saja beragama tapi tidak berakhlak. Nah, termasuk di antaranya akhlak yang luar biasa yang diajarkan adalah masalah toleransi. Sedikit kami ingin menjelaskan di dalam Islam masalah toleransi yang kami fahami kalau hanya mencermati makna. Di dalam Islam bukan ada sekedar toleransi. Bahkan mungkin bisa saja kami mengatakan di dalam Islam tidak diajarkan toleransi, tapi lebih dari toleransi. Jadi saya pun secara makna, toleransi itu begini. Anda itu karena berbeda dengan saya, ya sebetulnya nggak boleh dengan saya, hanya karena satu hal jadi boleh. Itu kan toleransi. Sebetulnya kan kurang menghargai, tapi dalam Islam tidak begitu. Kalau ada tetanggamu Nasrani yang sakit, kamu wajib ngasih obat, bukan toleransi lagi. Jadi kewajiban, nah ini kewajiban itu beban. Ini yang diajarkan, dan kami yakin, saya dengar katanya ada yang beragama lain. Tentu di dalam agama itu cuma mengajarkan kebaikan. Bagaimana kita bertetangga yang baik, dan itu indah hidup itu. Ada masalah urusan keyakinan di akhirat, Anda punya keyakinan, orang beragama Kristen punya keyakinan. Saya punya beragama Islam punya keyakinan. Tapi dengan perbedaan keyakinan bukan berarti kita harus berperang, bermusuhan, tidak. Dan ini yang harus kita fahamkan bahwa bukan sekedar toleransi, akan tapi lebih dari itu kita kewajiban. Tetangga lapar, yang Buddha, yang Nasrani, Hindu, kalau kita membiarkan Nabi Muhammad marah. Bagaimana tetanggamu? Bahkan iman dihubungkan oleh Rasulullah adalah dengan tetangga. Tetangga dihubungkan dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Kalau orang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya bisa muliakan tetangga. Tetangga di sini tidak hanya orang yang beragama Islam, tidak, siapapun. Ini yang ada di dalam agama kita. Dan ini bukan berarti kita harus melebur lalu kita mengatakan agama Nasrani sama dengan agama Islam, Oh enggak. Justru kita harus tampakkan bahwa dalam urusan keyakinan berbeda. Saya punya keyakinan agama Islam, Anda Nasrani, Anda ini. Tapi dengan perbedaan keyakinan ini, bagaimana kita bisa hidup berdampingan? Jual beli kita saling jujur, tidak saling bohongi. Ini yang harus kita hadirkan. Justru akan menjadi rusak kalau semua disama-samakan sementara kita tidak sama. Anda yang Nasrani, konsep ketuhanan bagi Anda berbeda. Saya berbeda, Hindu, Buddha. Berbeda semuanya. Maka dengan perbedaan ini kita pahami, Anda Nasrani berbeda dengan saya Muslim. Tapi semuanya rambu-rambu. Islam punya rambu-rambu bagaimana? La tasubul ladina yad'una min dunillah. Jangan kau caci Tuhan yang diyakini oleh agama lain. Itu kan
Ini prinsip dalam Islam. Kalau saya punya prinsip ini selesai. Saya duduk dengan orang Nasrani, saya tidak perlu bahas tentang agama Nasrani. Saya hidup dengan orang, saya berdampingan dengan orang Hindu, saya tidak perlu bahas agama orang Hindu. Kita belum bahas bagaimana, yuk kita besok kerja bakti di kampung, bagaimana, oh ini ada orang sakit, gimana nolong bersama. Itu yang harus kita hadirkan. Jadi ternyata hidup indah ini adalah dari diri kita ini. Kalau kita tadi singgung oleh Pak Farid tentang kesombongan, dia merasa orang yang paling beragama, menganggap orang lain beda dengan saya, murah, saya beriman, saya yang lain enggak. Urusan iman sangat pribadi antara kita dengan Allah. Tapi bukan berarti setelah kita beriman kepada Allah, lalu dengan orang lain merendahkan. Oh tidak, justru keimanan yang sesungguhnya tadi iman dihubungkan dengan bertetangga. Dengan bertetangga, tetangga itu siapa? Orang yang beda agama dengan kita. Jadi mari kita juga pandai atau bisa memandang kepada agama lain itu adalah sebagai sebuah keyakinan. Dan keyakinan itu dalam diri seseorang adalah hal yang termahal. Maka kita kalau urusan keyakinan jangan biasa dengan gaya mencaci maki dan mengolok. Tapi kalau masalah perbandingan misalnya dalam diskusi tentang agama-agama dalam sebuah kajian ilmiah itu sah-sah saja. Tapi bukan berarti di mimbar lalu kita cerita tentang agama Nasrani begini, agama Hindu begini, agama ini mencaci maki. Oh tidak begitu yang diajarkan. Kita harus menjadi orang cerdas. Bahwasanya di saat kita berada di masyarakat yang kompleks atau yang bermacam-macam keyakinan ini, kita hendaknya membicarakan sesuatu yang di dalam ada kesepakatan di antara kita. Yaitu kebersamaan. Yaitu kebersamaan kita satu bangsa, satu tanah air. Tapi di sisi lain, kita harus paham bahwasanya apa sih menjadikan kita sering berselisih? Ada dua kutub ekstrim. Orang yang menganggap orang yang di luar agamanya harus dimusnahkan, itu adalah ekstrim, nggak boleh ada di negeri ini. Satu lagi kutub lain menganggap semuanya sama. Wong beda kok dikatakan sama. Justru kita harus menjelaskan bahwasanya agama kita, di antara kita ini ada agama berbeda. Saya punya keyakinan Tuhan saya, dengan Anda punya keyakinan dengan Tuhan Anda berbeda. Justru di saat kita memahami perbedaan ini, semuanya tutup, jangan saling caci. Itu. Karena selama ini ada kelompok yang tanpa disadari mereka merancangkan. Sehingga apa? Coba kalau Anda mungkin yang hadir di agama Nasrani. Kalau agama Anda seorang Nasrani, tiba-tiba tokoh agama Anda mengatakan agama Nasrani sama dengan Buddha. Loh, setelah disama-samakan ternyata beda. Berarti Anda tidak diajari untuk bertoleransi. Karena apa? Katanya sama, ternyata beda. Lebih indah dikatakan beda, tapi jangan caci. Itu loh. Makanya ini yang paling membahayakan juga bukan kelompok yang mengatakan orang di luar adalah harus kita musnahkan. Ada kelompok yang menyamakan. Nah, ini menyamakan, ini bahaya sekali. Dan ini makanya kita harus menjauh dari orang semacam ini. Justru makanya kan di Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda, tetap satu, berbeda-beda, ditampakkan perbedaan. Maksudnya ditampakkan bukan ditonjolkan, ditunjukkan kalau ini berbeda. Kalau mohon maaf kulit hitam, kulit putih itu adalah sama bangsa Indonesia. Cuma bukan harus kita bahas masalah kulitnya, bukan. Perjuangannya, cuman beda ini. Nggak bisa orang, mohon maaf yang kulit hitam, mohon maaf tidak menghindarkan. Tapi kalau kita sebut yang kulit hitam lalu kulitnya dibilang putih, ngejek namanya. Mengejek, jadi jangan disamakan, biarkan. Nggak usah dibahas, mohon maaf ini yang berkulit hitam saya tidak mau. Ini yang sekedar contoh. Kalau kita duduk dengan orang kulit hitam, nggak usah dibilang kulitmu sama dengan kulit, nggak bisa ngomong gitu, itu mengejek. Yang hidungnya pesek dan mancung sudah biarkan, jangan bahas hidungnya. Tapi kalau disamakan, sudah tahu hidungnya pesek dibilang hidungmu mancung, bohong. Nah ini loh, sisi ini yang mungkin tidak pernah dibahas, sehingga semua dianggap sama biar terjadi toleransi, ini adalah salah. Justru tunjukkan, agama Nasrani dengan prinsip tentang ketuhanan, agama Buddha prinsip ketuhanan, agama Islam, kita ini berbeda di dalam urusan keyakinan. Tapi ingat, dengan perbedaan bukan berarti kita harus bermusuhan. Kita harus bertetangga yang indah. Saling mencintai, lihat, satu bangsa, saat kita manusia, sama-sama manusia. Sebelum berbicara tentang agama, terlepas dari agama Islam, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Coba kalau Anda melihat seorang ibu, melihat anaknya lapar lalu dipukulin begitu, Anda marah. Nggak bicara tentang agama. Karena apa? Nggak menyapri kemanusiaan. Ya. Sama, Anda tidak ngerti agama apa. Orang ada dandani dengan baju misalnya baju daerah lah. Tiba-tiba ada orang lewat nempeleng di pinggir jalan. Anda pasti marah dengan yang nempeleng. Tanpa tahu sebabnya apa. Dia jelas nggak benar. Karena apa? Ini kesepakatan orang berakal dan berakhlak bahwasanya itu tidak baik. Jadi ini yang harus kita hadirkan bahwasanya membangun akhlak. Bagaimana kita bertetangga yang baik. Ya, kemudian bagaimana kita berdampingan dengan agama yang berbeda tapi dengan baik.
Ya, sudah kuncinya rambu-rambu sudah ada di dalam Islam. Dan kita rindu. Kita sedih dengan orang, mohon maaf siapapun agamanya, termasuk di dalam agama Islam sendiri. Kelihatannya mencaci maki. Siapa yang mengajarkan yang demikian? Islam tidak mengajarkan caci maki. Al-Quran melarang kita mencaci Tuhannya orang lain. Lalu kenapa ini tidak dipakai? Loh, tapi kan agamanya, Tuhan ketuhanannya dia sesat. Biarkan sesat urusan dia. Lakum dinukum waliyadin. Nggak usah kita gembar-gembar teriak-teriak menyakiti hatinya. Menjadikan sebab permusuhan. Cukup kalau berbeda dengan keyakinan saya tidak meyakini agama Tuhan Anda. Selesai. Lalu apa? Biarpun kita berbeda keyakinan tentang Tuhan, Anda lapar, yuk kita makan bersama. Kita ngopi bersama. Inilah yang harus kita hadirkan keindahan. Nah, ini kalau bicara toleransi ada dua kutub, ada dua sisi yang harus dipangkas. Anda tanpa memangkas ini sia-sia omongan Anda akan bohong, omong kosong. Yang satu, jangan sampai ada agama yang menafikan keberadaan orang di kiri kanan kita yang berbeda dengan kita. Ini adalah dusta. Dari zaman Nabi ada. Nabi waktu masuk ke kota Madinah ada orang Yahudi dan Nasrani. Dan mengakui mereka keberadaan mereka. Bahkan diajak kerjasama di bawah naungan Islam yang baik. Ada. Jadi jangan sampai menafikan. Agama berbeda dengan saya, tidak boleh ada di tempat saya. Ini salah. Di negeri kita ini. Sisi lain yang menyamakan semua agama. Yang menganggap semua agama ini adalah juga menjadi sebab orang tidak mengerti perbedaan. Karena tidak mengerti perbedaan, dianggap sama, ternyata beda. Berperang lagi di lapangan. Sehingga kalau ingin membangun toleransi harus dua kutub ekstrem ini dipangkas, maka muncullah sebuah keyakinan lakum dinukum waliyadin, agamaku bagiku adalah agamaku. Kemudian apa? La tasubul ladzina tuna min dunillah. Jangan sampai kita mencaci agamanya orang lain. Jangan mencaci cara beragama orang lain. Sudah, urusan mereka. Adapun di saat kita ingin menyampaikan kebenaran, sampaikan kebenaran tanpa harus mencaci. Dan cara ini berlaku dalam banyak hal. Contoh saja. Kita sudah biasa dengan caci maki. Urusan agama caci maki. Urusan pemilihan, mohon maaf, presiden, gubernur, dan sebagainya. Contoh beberapa tahun yang lalu. Ada 01, 02, contoh saja. Padahal kalau Anda misalnya memilih 01, cukup Anda sebutkan kebaikan 01 tanpa mencaci 02. Kan bisa begitu. Anda yang mendukung 02, sebut kebaikan 02 dan program 02 tanpa mencaci 01. Ini kan indah. Cuman kita dikuasai hawa nafsu. Kalau tidak mencaci tidak enak. Kalau tidak mencaci bukan lesan saya. Ini apa? Tidak boleh di negeri kita. Kita harus indah. Hindari caci maki. Hindari olok-olokan. Hindari merendahkan. Ketahuilah. Kita ini keindahan dikit bisa kita bangun dengan cara ini. Capek kita dengan persoalan caci maki, olok-olokan. Masya Allah dengan di media sosial. Sekarang hantam-hantaman agama ini menghantam agama ini. Caci maki, olok-olokan. Masya Allah. Kenapa kita semacam ini? Dari dulu ada perbedaan tapi indah baik-baik saja. Kenapa sekarang kok semakin keruh ini? Jadi betul sekali kalau topik semacam ini diangkat, kami senang sekali. Dan kita harus damai, kita harus indah, kita harus bahagia. Supaya nggak ada orang yang, biasanya yang merusak urusan orang beragama ini adalah orang yang tidak beragama. Sudah selesai. Yang mengadu domba kita, ini adalah orang yang tidak beragama. Orang yang tidak beragama. Ini yang membahayakan kita ini. Orang tidak beragama itu. Dia tidak beragama, dia ingin menjadikan agama Islam direndahkan, tidak dipercayai oleh pengikutnya. Orang agama Nasrani juga tidak percaya oleh pengikutnya. Akhirnya semuanya tidak beragama. Kalau sudah tidak beragama, nggak ada lagi aturan nanti. Na'udzubillah. Mungkin kami tidak ingin panjang lebar, karena tadi sudah disampaikan dari sebelum kami sudah sangat cukup. Hanya kami beri rambu-rambu saja ya. Kalau kita ingin menghadirkan tentang toleransi adalah dua kutub ekstrim tadi kita pangkas. Jadi jangan sampai ada orang menganggap agama lain tidak boleh ada bersama kita. Atau yang kedua yang menyamakan semua agama itu adalah juga bermasalah, membuat masalah. Baik, ini saja mungkin jika ada hal yang disampaikan kepada kami. Pertama adalah kami tidak menanyakan tentang pertanyaan. Mungkin ada masukan kepada kami, karena kami juga menyampaikan banyak pesan kepada saudara-saudara kami. Mungkin ada hal-hal yang selama ini Anda dengar dari ceramah kami dan sebagainya yang tidak cocok, sampaikan kepada kami hari ini. Apalagi mungkin yang di luar Islam sana yang pernah mendengar omongan kami yang tidak sesuai di hati Anda, sampaikan kepada kami, akan kami jelaskan. Karena toleransi harus berangkat dari kita. Kita harus niat berkumpul ini untuk berdamai. Kalau tidak, nggak ada gunanya. Bukan untuk caci atau mengolok seperti katakan Pak Farid Mustafa, jangan mencari kesalahan orang. Pengen cari kesalahan diri. Maka saya sekarang mencari kesalahan diri melalui Anda. Jika ada kekurangan, sampaikan. Masya Allah. Terima kasih. Allah a'lam bishawab.